proses put away. Sebelum melakukan proses put away, penting untuk memperhatikan APD yang kita pakai, seperti sarung tangan, sepatu keselamatan, rompi, dan helm keselamatan. Tekuk lutut dan jaga punggung agar tetap lurus. Angkat beban dengan kekuatan dari kaki, bukan dari punggung. Dan pegang barang dengan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Penting untuk diperhatikan, sudut horizontal awal adalah sebesar 15 cm dan sudut vertikal sebesar 34 cm. Selanjutnya, berjalan menuju lokasi penyimpanan yang ada di rak. Sudut asimetrisnya awal adalah 0 derajat dan sudut asimetris tujuan adalah 70 derajat. Sudut vertikal sebesar 153 cm. Dan dengan sudut horizontal akhir sebesar 46 cm. Lalu cara mengangkat barang yang kedua adalah tekuk lutut, luruskan punggung dan dekatkan badan pada bagian kotak dengan posisi tangan memegang kedua sisi kotak. Jarak vertikal awalnya adalah 37 cm. Dan jarak horizontal awalnya adalah sebesar 54 cm. Lalu angkat barang dengan kaki kanan sebagai tumpuannya dan posisi tetap tegak. Jarak asimetris awalnya adalah 0 derajat dengan jarak asimetris tujuan yaitu 70 derajat. Kemudian taruh barang ke dalam rak. Hasil vertikal akhir yang didapat adalah 60 cm. Dan hasil horizontal akhirnya adalah 36 cm. Periksa kondisi hand pallet yang akan digunakan. Pastikan alat ini berfungsi dengan baik tanpa kerusakan pada roda, handle, ataupun pompa hidroliknya. Untuk memastikan, lakukan uji coba dengan mengangkat dan menurunkan fork pada hand pallet sebelum digunakan. Dengan hand pallet yang sudah siap, dorong alat menuju lokasi rak tempat barang berada. Pastikan mengambil jalur yang aman dan bebas hambatan. Lakukan ini dengan hati-hati untuk menghindari resiko kecelakaan, terutama ketika melewati area dengan banyak aktivitas pekerja atau tikungan. Ketika sudah tiba di lokasi, posisikan hand pallet sejajar dengan pallet yang akan diambil. Turunkan fork ke posisi terendah agar dapat masuk ke bawah pallet dengan mudah. Lalu angkat barang dengan menarik tuas hidrolik hingga pallet terangkat dari lantai. Pastikan kondisi ini stabil sebelum mulai memindah barang. Langkah selanjutnya, mengambil barang yang telah ditentukan sesuai dengan informasi pada order picking dari segi jumlah dan jenis. Periksa pula kondisi untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas barang saat pengiriman. Setelah itu, barang di wrapping. Letakkan barang di area kerja yang stabil sehingga mudah untuk memutar plastik pembungkus di sekitar barang tanpa hambatan. Ambil plastik strap wrap
plastiknya yang akan digunakan dan pastikan panjangnya cukup untuk menutupi seluruh permukaan barang. Langkah berikutnya adalah memulai wrapping dari bagian bawah barang. Tempel ujung plastik pada salah satu sisi barang di bagian dasar, lalu tarik plastik dengan lembut dan mulai lilitan secara menyeluruh. Pastikan untuk menjaga ketegangan plastik agar tetap kencang saat melilit barang, sehingga pembungkusan tidak longgar dan memberikan perlindungan yang optimal. Setelah barang terbungkus dengan rapi, potong plastik dengan hati-hati dan tempelkan ujungnya dengan menekan plastik pada bagian yang sudah terbungkus. Pastikan ujung plastik tertutup rapat agar tidak mudah terlepas. Periksa hasil pembungkusan untuk memastikan bahwa barang telah dibungkus dengan aman, stabil, dan siap untuk disimpan atau dikirim. Setelah di-wrapping, barang itu akan diarahkan ke area loading. Posisikan palet di lokasi yang sesuai dengan instruksi loading. Ini penting untuk memastikan barang berada pada urutan yang benar untuk pengiriman. Setelah tepat pada posisi, turunkan fork dengan menekan tuas hidrolik hingga barang menempel di lantai. Tarik handle palet secara perlahan agar alat tersebut keluar dari bawah palet tanpa merusak atau menggeser barang. Terakhir, update status barang yang sudah berada di area loading untuk melengkapi administrasi pengambilan. Kembalikan hand pallet ke tempat penyimpanan atau siap untuk digunakan kembali. Di sini saya akan melakukan pengemasan barang atau packing. Terlebih dahulu, panjang conveyor yang akan kita gunakan. Sebelum melakukan pengemasan barang, kita akan mengukur. Jika sudah diukur, kita akan melakukan pengemasan. Pengemasan pertama, kita masukkan terlebih dahulu barang ke dalam kemasan yang khusus untuk barangnya. Masukkan barang ke dalam kotak sesuai dengan kuantiti yang harusnya dimasukkan. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Setelah itu, jika sudah dikemas, masukkan kemasan barang yang sudah dikemas ke dalam kotak untuk dikirim. Jika sudah ada 2 kotak di atas conveyor, maka kita akan mengukur jarak kotak dari kotak pertama ke kotak kedua. Di sini kami melakukan kegiatan pengemasan barang atau packing dengan melakukan pengemasan produk mainan satu persatu. Di sini kami memasukkan produk ke dalam kemasan utama, lalu kami gabungkan dan kami masukkan ke dalam box kardus. Setelah kami selesai melakukan pengemasan, box yang berisikan barang yang tadi sudah dikemas, kami pindahkan ke atas conveyor belt untuk ditransfer ke proses selanjutnya. Selama proses kegiatan packing ini berlangsung, kami melakukan beberapa perhitungan terhadap kegiatan yang kami lakukan, yaitu berapa lama untuk pengemasan satu produk, berapa lama waktu untuk pengemasan satu produk, lalu juga ada berapa banyak box yang dapat kami kemas dalam waktu 1 menit, dan juga berapa jarak antara kedua box yang tadi sudah diletakkan di atas conveyor belt. Berikut merupakan perhitungan RWL yang sudah kami lakukan dari pengamatan dan yang sudah kami lakukan di lab integrasi. Di sini merupakan hasilnya. Di sini ada objek yang sudah kami ukur, yaitu Zyrox IO. Di sini kita input beberapa informasi yang akan mendukung hasil perhitungan dari RWL kami sendiri. Di sini ada berat objek, yaitu 8 kg, dan juga di sini ada horizontal dan vertikal awal dan juga horizontal dan vertikal akhir dalam satuan cm.
Di sini juga ada jarak vertikal dan 1 cm. Di sini juga kami menghitung sudut asimetris menggunakan busur yang kami letakkan di antara telapak kaki dalam satuan derajat. Lalu di sini ada tingkat frekuensi, berapa lama yang dibutuhkan untuk mengangkat satu barang. Lalu juga di sini ada durasi. Di sini juga ada jenis jenis kopling yang dihasilkan. Di sini setelah dilakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu good. Lalu di sini kami menggunakan perhitungan RWL dengan memasukkan data dan menghitungnya menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Di sini ada LC dan juga HM. Lalu di sini ada perhitungan VM 1 dikurang 0,003 dikali vertikal akhir dikurang 75. Lalu di sini ada DM. DM merupakan perhitungan yang kami lakukan dengan cara itu 0,82 ditambah 4,5 dibagi 23 atau dibagi D, lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Lalu juga di sini ada perhitungan yang kami lakukan untuk menghitung AM sesuai dengan yang digunakan. Ya. Lalu di bawahnya merupakan perhitungan RWL akhir dan di atas merupakan perhitungan RWL awal. Lalu di sini juga kami menghitung lifting index dari objek dari awal dan sampai ke tujuan akhir menggunakan data yang sudah kami hitung seperti itu. Lalu di sini ada barang kedua yaitu Lenovo ThinkPad Vision dengan berat objek 5 kg dan di sini juga seperti yang di awal horizontal dan vertikal awal dan juga horizontal dan vertikal akhir. Lalu di sini ada D jarak vertikal dalam 1 cm. Lalu di sini ada sudut asimetris. Lalu juga ada tingkat frekuensi dan juga durasi dan juga jenis kopling yaitu fair. HM di sini juga kami melakukan perhitungan RWL awal dan RWL akhir. Lalu setelah kami melakukan perhitungan RWL awal dan RWL akhir, kami menghitung lifting index dari barang tersebut dari lifting index awal sampai dengan lifting index di tujuan akhirnya sendiri. Seperti ini. Ya. Berat objek dibagi dengan hasil akhir RWL. Seperti itu. Kami juga melakukan beberapa analisis. Jika lifting index lebih kecil daripada 1, maka aktivitas tersebut tidak memiliki resiko cedera tulang belakang. Aktivitas ini bisa dilakukan secara berulang. Dengan hasil yang kurang dari 1, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan secara ulang dan juga tidak memiliki resiko untuk mencederai pekerja dan juga mendapatkan risiko cedera tulang. Ya, untuk sebelumnya juga kami melakukan beberapa analisis dan juga ada beberapa perbaikan seperti dengan penyebab lifting di sini kami melakukan analisis penyebab lifting index dengan hasil yang besar terlebih dari 1 dikarenakan RWL yang kita hitung terlalu kecil yang disebabkan nilai VM, HM, FM dan AM yang mungkin terlalu besar sehingga dapat mengakibatkan perhitungan nilai LI lebih dari 1. Maka jika lebih dari 1 akan dilakukan perbaikan. Di sini perbaikan setelah dilakukan perhitungan ulang dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, hasil sudah didapatkan memiliki nilai kurang dari 1. Maka kegiatan ini dapat dilakukan secara berulang. Seperti yang kita ketahui, jika nilai lifting index lebih dari 1, maka kegiatan tersebut tidak baik untuk dilakukan secara berulang. Oleh karena itu diperlukan perbaikan untuk membuat kegiatan ini baik untuk dilakukan secara berulang dan tidak memiliki resiko untuk menciderai atau mendapatkan cedera tulang seperti itu. Berikut merupakan perhitungan conveyor belt yang sudah kami lakukan
dengan menggunakan media ukur, meteran, dan juga timer. Untuk pertama, kami menghitung panjang dari lintasan conveyor belt atau LD yang kami dapatkan yaitu sepanjang 2,62 meter. Di sini kami menggunakan media ukur yaitu roll meteran. Lalu juga di sini kami menggunakan timer untuk menghitung TL atau durasi waktu loading. Di sini kami mendapatkan hasil selama 0,15 menit. Lalu juga di sini kami melakukan perhitungan yaitu TD atau durasi waktu perpindahan box dengan menggunakan timer. Hasilnya merupakan 53 detik. Namun kita konversikan menjadi menit dengan dibagi 60. Lalu di sini kami menghitung yaitu kecepatan konveyor. Ya. Di sini kami menghitung kecepatan konveyor sendiri yaitu LD dibagi TD yang nantinya hasilnya akan menjadi VC atau kecepatan konveyor. Lalu di sini juga kami menghitung tingkat aliran barang per menit dan per jam sesuai kondisi aktual. Untuk tingkat aliran barang per menit kami mendapatkan hasil yaitu 3 parts per menit, dan untuk tingkat aliran barang per jam yaitu 180 parts per jam. Kami menggunakan rumus yaitu 3 parts per menit dikali 60 menit seperti itu. Lalu juga kami melakukan pengukuran jarak antara dua box yang ada di atas conveyor belt, dan kami menggunakan roll meteran sebagai alat ukur dan kami mendapatkan hasil yaitu 26 cm. Lalu juga kami menghitung berapa box yang kami dapat dalam satu waktu dan dihasilkan yaitu satu box. Lalu juga ada tingkat aliran barang per menit dan per jam dengan rumus sama dengan 2 dikali VC dibagi SC seperti itu. Lalu di sini kami melakukan saran perbaikan dengan cara meningkatkan kecepatan pengerjaan dalam operasional pengemasan produk. Hal ini dilakukan agar kami dapat meningkatkan aliran barang dalam waktu 1 menit dengan jumlah 2 box yang terdiri dari 6 parts. Lalu di sini setelah kami melakukan perbaikan dan penghitungan kembali, dapatkan hasil seperti berikut. Seperti ini. Durasi waktu loading atau TL yang didapatkan yaitu 0,07 menit setelah dilakukan perbaikan dengan meningkatkan kecepatan. Lalu di sini juga ada durasi waktu perpindahan box TD didapatkan yaitu 0,67 menit. Lalu juga di sini ada kecepatan konveyor setelah kami melakukan perhitungan dan menggunakan rumus yaitu dengan cara sama seperti tadi, LD dibagi TD. Ya. Setelah kami meningkatkan kecepatan pengemasan, didapatkan yaitu tingkat aliran barang per menit yang tadinya 3 parts per menit menjadi 6 parts per menit. Lalu juga tingkat aliran barang per jam yang tadinya 180 parts per jam menjadi 360 parts per jam. Lalu jarak antar dua box yang ada di atas conveyor belt yang tadinya 26 cm menjadi 19 cm, lebih dekat. Lalu juga ada jumlah box pada conveyor dalam satu waktu yaitu 1 box tetap. Lalu juga ada tingkat aliran barang per menit dan per jam dengan rumus RF. 2 dikali VC dibagi SC. Seperti itu.